Komunitas peduli lingkungan Ekoenzim Nusantara kembali melakukan sosialisasi manfaat penggunaan ekoenzim. Kali ini mereka menyasar ibu-ibu PKK yang notabene merupakan lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan keluarga. Sekitar 30 anggota PKK Kelurahan Panjer penyimak sosialisasi yang diadakan di Balai Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Denpasar Selatan pada Minggu 27 Juni 2021. Selain ibu-ibu PKK, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Camat Denpasar Selatan, Lurah Panjer, dan jajaran pengurus Banjar Kertasari. Pemaparan disampaikan langsung oleh Joko Rianto yang merupakan Ketua Komunitas Ekoenzim Nusantara. Sosialisasi tersebut dimulai dengan pemaparan mengenai ekoenzim yang kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan cairan ekoenzim. Joko Rianto mengatakan bahwa komunitas ekoenzim saat ini sudah menjangkau 25 provinsi di Indonesia, dan untuk di Bali sendiri, komunitas ekoenzim sudah ada di seluruh kabupaten atau kota di Bali. Kita lakukan ini sudah setahun lebih, hampir 2 tahun. Ya, dari tanggal 20 Oktober tahun 2019. Sosialisasinya Pak ya? Iya, betul. Jadi pertama kali sosialisasi di 20 Oktober tahun 2019. Dan sampai sekarang kita nggak pernah stop, ya, jalan terus. Makanya kenapa komunitas kita saat ini tersebar di 25 provinsi. Ya, itu komunitas kita sudah dari Sabang sampai Merauke. Artinya untuk di Bali juga sudah beberapa kali Pak sebelum ini Pak ya? Oh, Bali nggak pernah berhenti malahan. Iya, sampai sekarang, dan di setiap kabupaten ada komunitas kita. Sudah tersebar merata. Selain sosialisasi yang terus dilakukan hingga saat ini, ia juga mengungkapkan bahwa komunitas ekoenzim sedang mempersiapkan pembuatan bank ekoenzim. Bank ekoenzim ini akan menjadi tempat penampungan donasi cairan ekoenzim dari berbagai komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Kita ada bentuk bank ekoenzim, yang bank ekoenzim itu bukan bank uang ya, bukan bank seperti biasanya, tapi lebih tepatnya tempat penampungan donasi ekoenzim dari teman-teman komunitas. Kenapa? Jadi terinspirasi bank ekoenzim ini terinspirasi dari bencana tanggap darurat bencana yang pernah kita lakukan untuk Banjarmasin, untuk NTT, dan untuk Kudus. Ya, jadi atas dasar itu kita mau menggalang ekoenzim biar nggak secara dadakan. Jadi kita buat bank ekoenzim di seluruh Nusantara. Jadi tujuan fungsi utamanya untuk tanggap darurat, untuk kegiatan bersama, kegiatan besar, dan untuk sosialisasi juga, support sosialisasi. Karena setiap sosialisasi kita akan bagikan ekoenzim gratis, sampel gratis, itu tidak berbayar sama sekali. Ekoenzim adalah produk hasil fermentasi yang berwarna coklat dan beraroma fermentasi asam manis yang kuat. Ekoenzim ini dapat dibuat oleh siapa saja. Produk ini merupakan hasil fermentasi dari sampah atau limbah dapur organik dari dapur kita masing-masing, lalu dicampur dengan gula dan air. Ekoenzim itu adalah cairan fermentasi dari sisa kulit buah dan sayur rumah tangga, ya, yang difermentasi selama 3 bulan, ya, dan hasil fermentasi anaerob ini menghasilkan enzim, ya, yang multi manfaat, ya, sangat bermanfaat untuk kebutuhan rumah tangga, untuk penjernihan udara, menjernihkan air yang tercemar, termasuk memperbaiki kualitas tanah yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, ya. Salah satunya juga bisa dijadikan sebagai disinfektan organik di masa pandemi ini, karena ini ada jurnal ilmiah dari India juga, ya. Lalu juga ini diteliti oleh Dr. Rosukon selama 30 tahun lebih, ya, beliau meneliti ini. Tujuan utama beliau membagikan ilmunya itu hanya untuk menekan pemanasan global, ya, untuk mengurangi pemanasan global. Karena kita tahu sampah organik itu menghasilkan gas metana yang luar biasa, ya. Karena komposisi sampah di dunia itu 54,68% itu sampah organik. Jadi kalau tidak diolah dengan baik, dia akan mengalir pembuskan dan menghasilkan gas metan. Gas metana itu memiliki efek pemanasan global itu 23 kali lebih besar daripada karbon dioksida. Sementara itu, Ketua TPPKK Kelurahan Panjer, Nik Ketut Sari Suartini, mengungkapkan bahwa ia sangat mendukung program yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim. Untuk mengurangi sampah, jadi semua sampah-sampah yang tidak berguna bisa dijadikan ekoenzim untuk menjaga lingkungan, biar lingkungannya
bisa bersih, sehat ke depannya. Dan semoga ini bisa direalisasikan sama PKK yang lainnya sehingga semua masyarakat bisa mengenal ekoenzim. Sementara itu, Camat Denpasar Selatan Iwayan Buddha juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim. Ia pun berjanji akan menyampaikan kepada jajarannya termasuk tim PKK di seluruh Denpasar Selatan untuk ikut melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh komunitas ekoenzim. Kita di Denpasar Selatan punya masalah lingkungan juga, dia juga sudah sampaikan tadi, dan kebetulan juga saya secara pribadi juga ketua tim gerak PKK sudah banyak ikut kegiatan ekoenzim. Kemarin juga kita sudah dibantu banyak di Denpasar Selatan pada saat Hari Lingkungan Hidup, termasuk kita di Denpasar Selatan. Beliau juga ada di Denpasar Selatan, ada di Gurita dekat dengan kita, dan harapan kita seterusnya mari kita jaga alam ini tidak hanya sekedar wacana tapi kita lakukan. Hari ini akan kita gaungkan dan teman-teman ekoenzim luar biasa, dan ini memang harus terus kita lakukan, dan kita akan berjanji akan sampaikan kepada teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan PKK di Denpasar Selatan juga bisa melakukan hal yang sama. Selanjutnya, Joko Rianto menargetkan Bali akan menjadi pulau ekoenzim pertama di dunia, dan pada tahun 2025 ia menargetkan Indonesia bisa menjadi contoh untuk dunia di dalam mengolah sampah dengan baik. Ya, harapan kami dari komunitas kami ingin berharap menjadikan Bali ini sebagai target contoh pulau ekoenzim pertama di dunia. Lalu kita target kami di tahun 2025 semoga Indonesia bisa memberikan contoh pada dunia bahwa Indonesia mampu mengolah sampah dengan baik dan menjadi contoh untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.